maka itu lahirlah eksekusi pancung kepada Al-Hallaj, kan begitu Ustaz. Nah, begitu. Atau misalkan pernyataan Sayyidina pernyataan Syekh Mansur Al-Hallaj itu, beliau mengatakan mafi jubai ilallahi ta'ala, tidak ada di dalam jubahku ini kecuali Allah. Itu maksudnya Allah secara pandangan batin, bukan mengaku Allah. Bukan mengaku Allah, tapi memang ketika disampaikan kepada orang awam akan memunculkan potensi kesalahpahaman bahwa kita mengira bahwa ini Allah ini balik jubah ini. Sawabikul himam la tahriku aswaru akdar. Ini hikmahnya sangat pendek, tetapi kita bisa mengambil SMA dulu, itu SD dulu, SMP, SMA, S1 baru S2. Begitu. Nah, khawatirnya mereka-mereka yang membahas pembahasan sangat tinggi itu, bahkan ada yang bilang sama saya, itu yang bicara seperti itu mursyid bukan ya Ustadz gitu. Khawatirnya yang bicara seperti itu ternyata ya belum menempuh daripada jalan thariqah itu sendiri. Itu kan nanti akan berbahaya dalam masalah akidah. Itu. Makanya Imam Abu Nuaim Asbahani, penulis Hilyatul Aulia, beliau menerangkan dasar tasawuf yang hak itu seperti apa. Nah, setelah beliau terangkan, ya di ujungnya itu baru beliau katakan apabila orang menjalani tasawuf sesuai dengan 4 dasar ini, maka sohat akidatuhum, akidah mereka itu benar. Wasalimat sariratuhum, ya batiniyah mereka itu selamat. Artinya apakah ada orang belajar tasawuf akidahnya nggak benar, kemudian batinnya nggak selamat? Ada. Ya mereka-mereka yang membahas terlalu tinggi dan melewati daripada 4 dasar fondasi itu. Begitu Ustaz. Ya tidak masalah membicarakan alam ahadiyah, wahdah, hidiyah, alam misal, alam ajsam, alam arwah, alam misal, alam ajsam, sampai pada level paling rendah itu kan alam insan. Nah, itu kan martabat 7 itu. Iya betul. Martabat 7 kan begitu. Tapi dengan catatan bahwa si pembicara ini memang sudah betul-betul paham. Nah, itu. Khawatirnya karena begini Ustaz, ada banyak sekali ya pemahaman-pemahaman dari situ yang ya yukhalif anil syariah, ujung-ujungnya ke situ, bertentangan dengan akidah Islam. Ya contohnya seperti perkataan Al-Hallaj atau siapa kalau Al-Hallajnya Nusantara, Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar. Iya. Itu perkataan semacam itu kan diungkapkan oleh Al-Hallaj, oleh Syekh Siti Jenar itu dalam keadaan fana, dalam keadaan tidak sadar begitu. Artinya ruhani mereka itu sedang merasakan kenikmatan yang sangat dahsyat dalam bercinta kepada Allah. Begitu, nggak sadar lagi itu. Nah, kok bisa sekarang di TikTok ada orang yang masih sadar buka live, main live TikTok, buka komal, tapi ngomong ana al-haq. Batal itu marifatnya, batal tasawufnya itu. Ya.
kalau sekadar menceritakan kan itu begini yang seperti itu ya. Seperti misalkan diungkapkan oleh Imam Haramain dalam kitab Durrun Nafis. Nah, Imam Haramain dicatat oleh Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari di dalam kitab beliau Durrun Nafis. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan adalah kok saya lupa ya. Macet loh. Wah, lagi fana kali Ustaz ya. Boleh menyampaikan itu kecuali dengan tujuan liqas ditaklim, memberikan pelajaran. Boleh. Mohon maaf Ustaz, saya di koma saya kadang-kadang mengungkapkan itu, tetapi konteksnya dalam rangka taklim. Saya menganggap komal saya itu taklim begitu. Cuman kalau diumbar kemana-mana, nah ini yang jadi masalah Ustaz. Itu Ustaz. Ini Iya, catatan. Ini catatan, Ustaz. Kan begitu. Nah, saya menganggap ini dipahami ya. Definisi operasional saya adalah saya menjadikan komal itu sebagai majelis. Sekarang kan teknologi modern. Maka saya ungkapkan itu. Kalau orang sudah sampai kepada fana, maka dibolehkan bagi dia, bukan harus, tidak masalah bagi dia mengatakan anal haq, dengan catatan ketika dia mengungkapkan itu dia sudah tidak sadar akan dirinya. Tapi kalau di warung kopi anal haq itu ini dibedakan Ustaz. Paham? Ya, ngerti ya teman-teman ya? Kan kalau taklim kan memberikan wawasan Ustaz. Dan saya memberikan syarat di situ. Kalau kamu sudah sampai kepada fana dan tenggelam di dalam zaukiyah, kan catatannya begitu. Maka tidak masalah. Saya bukan berarti dianjurkan, tidak. Ya tidak masalah, istilahnya itu kamu keceplosan karena saking dalamnya di dalam zaukiyah sehingga kamu kehilangan kesadaran dan kamu mengatakan anal haq atau seperti al halaj mafi jubai ilallah ta'ala, tidak masalah. Tapi kamunya, nah itu yang mengatakan itu dalam keadaan fana. Tapi dia akan jadi masalah ketika dia ngomong begitu didengar oleh orang banyak. Kan begitu Ustaz? Ya, artinya bukan dengan masuk taklim atau bukan maksud sebagai tujuan taklim atau bukan sebagai zauk yang dirasakan. Sekedar dia tidak mengungkapkan itu. Itu tidak boleh. Itu tidak. Nah, itu Ustaz, artinya itu banyak dibedakan kejadian begitu. Banyak kejadian begitu. Akhirnya dia mengakui bahwa dia menyatakan sendiri Ustaz. Saya ini adalah Allah katanya. Saya adalah Allah Rabbul Alamin. Aduh, itu. Ya, jadi yang kita counter itu pemahaman yang begitu, Ustaz. Ya, terserah lah. Saya tidak mengomentari itu. Ya, cuman saya hanya memberikan kriteria, Ustaz. Betul. Kan begitu. Ya. Kan begitu, Ustaz. Nah, kalau Ustaz Mas Yus kan sudah berani mengklaim tuh, saya nggak tahu itu. Banyak datanya, Ustaz. Banyak. Bukan saya agak lembut, gitu. antum agak berani gitu aja bedanya. Enggak, saya agak lembut, antum agak berani gitu aja bedanya. Ya Allah, Masya Allah. Nah begitu. Tapi kalau misalkan dia gini, di kampung-kampung tuh begini ceritanya Ustaz. Pagi-pagi jam 8 di warung kopi gitu kan ngumpul. Dia tanya, nih yang angkat ini siapa? Nah, kan begitu. Yang angkat ini siapa? Yang angkat itu Udin, kata kawannya. Belum sampai kamu. Nih, yang angkat ini Allah. Kan begitu, Ustaz. Iya. Insya Allah. Luar biasa. Nah ini kalau hari Sabtu, hari Minggu saya kan libur, Ustaz. Bisa agak kerja, boleh lah ngajar, naik, gitu. Ya kerja di kantor lah gitu. Oh. Kalaunya hari lain nggak bisa gitu karena Iya. siang-siang ini kan kerja dari pagi sampai sore kerja, nggak bisa. Insya Allah, iya. Kapan-kapan kita ini Ustaz buka diskusi ya soal wahdatul wujud ya. Iya, tetapi hari libur ya Ustaz kalau sama saya. Oh kalau boleh. Bisa.
Kalau boleh. hari kerja nggak, ini kan karena hari ini tanggal Kamis. merah, kan Oh, hari tanggal oh iya. merah. Besok kan cuti bersama, libur kerja. Iya. Iya. Insya Allah kapan-kapan kita kita sedikit diskusi lah. Kita coba kasih pemahaman ya dengan referensi ya. Bang Irvin dengan pemahaman jenengan, saya pun dengan referensi yang saya punya. Yang pada intinya saya sampaikan ke teman-teman, ya pemahaman saya dan Ustadz Irvin insya Allah sama gitu. Jadi kita berusaha menjelaskan konsep wahdatul wujud itu di dalam pandangan ulama itu seperti apa sih? Begitu. Karena ya kembali ke tujuan saya buka Komal ya, itu banyak sekali orang salah faham, salah memaknai dalam wahdatul wujud itu. Oke. Tapi Ustadz mohon izin boleh numpang promosi nggak Ustadz? Boleh. Teman-teman, kalaunya teman-teman ini kan mohon izin ya, mohon maaf Ustadz ya numpang-numpang nih di Komanya Antom Ustadz. Silakan. Jadi kalau Iya. teman-teman ingin mengkaji sifat 20 dan juga mengkaji kitab tasawuf yang Ahlus Sunnah wal Jamaah insya Allah ya, jadi kalau kita itu tiap malam insya Allah buka Komal. Kalau kemarin malam kita mengkaji kitab Al-Hikam karangan Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian jadi gini, kita ada 3 kajian di Komal saya. Pertama kajian sifat 20 ya, kitabnya Risalah Ilmu Tauhid. Kemudian yang kedua adalah kitab Durrun Nafis. Ya, ini yang tasawuf yang ma'rifat itu Ustaz. Tetapi tetap ya jangan sampai kita meninggalkan syariat. Kita bicara musyahadah di sana, bicara ma'rifat di sana, bicara hakikat di sana, bicara asal kejadian di sana, tetapi harus tetap mengedepankan syariat. Jangan sampai melanggar syariat. Itu yang kedua Ustaz Yos. Kemudian yang ketiga juga kita mengkaji kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala. Begitu Ustaz. Mohon izin Ustaz, terpaksa nih saya. Siap. Mohon maaf ya, mohon maaf Ustaz. Nggak apa-apa. Lanjut saya lanjutkan. Insya Allah setiap malam teman-teman, kalau saya tidak ada kesibukan, setiap malam jamnya jam 10 waktu Indonesia bagian tengah. Berarti kalau teman-teman WIB jam 9, karena saya di Kalimantan Selatan Ustadz, waktunya Indonesia Tengah. Iya, siap Ya. insya Allah. Ya, Jadi jam silakan 10. di follow teman-teman ya. Iya, terima kasih Silakan. teman-teman. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Ya, silakan, artinya teman-teman. begini, Ustaz. Artinya begini. Dari banyaknya komal-komal yang menyuarakan pemahaman itu bi ghairi ilm, tanpa ada dasar ilmu, tanpa ada dasar referensi. Karena kata maqalah itu kan laulal kitab yatakallamul walad gitu. Orang ngomong nggak punya referensi, anak kecil juga bisa ngomong. Begitu. Nah, artinya dari sekian banyak kajian-kajian mereka, pembahasan mereka yang tanpa didasari ilmu, ya mudah-mudahan kita bisa mengimbangi mereka begitu. Nah, saya pun juga buka Komal kayak antum gitu. Cuma kalau saya buka Komal itu memang biasanya kalau nggak malam Sabtu, malam Minggu ya begitu. Nah, kalau hari-hari begini ya kita buka waktu untuk dialog begitu sama sufi-sufi jahil itu ya. Ya insya Allah lah teman-teman, insya Allah. Jadi kalau saya disclaimer dulu, di Komal saya itu bukan untuk debat ya, tidak usah debat. Untuk kajian saja. Ini saya Itu ada yang disclaimer bilang supaya Ustaz, ada yang tertib, bilang Ustaz. Ustaz, boleh debat nggak biar saya kirim pasukan Janganlah. Botex. Jadi begini, saya sudah mendedikasikan Ustadz Komal saya itu untuk taklim. Jadi sifatnya tertib. Iya, Akunnya ya ini Bang Ervin. Ini kan kalau ada tanda tambah ya silakan saja di follow di akun saya. Kalau ada Tapi pasukan Botex kalaunya- boleh dikirim ke sini aja. Siapa yang typing tadi? Boleh dikirim ke sini Iya, pasukannya. Ya, kalau mau debat di Komanya Mas Yus, Ustadz Mas Yus aja atau di Komal lain lah gitu kan. Cuman di Komal saya itu ada juga istilahnya beleng-beleng Ustadz. Cuman beleng-beleng itu tidak parah lah ya, hanya sekedar sedikit kita mengembangkan pemikiran, tapi jangan sampai terlalu jauh gitu. Kan begitu. Karena boleh juga lah kita kritis sedikit-sedikit boleh gitu kan, tidak terlalu terkungkung banget tuh tidak boleh kita kritis sedikit. Istilah itu berpikir
all of the box, tapi jangan sampai parah lah, jangan sampai keluar banget begitu. Oh, enggak. Ya, ada nanti di sesi 3 itu. Iya, Masya Allah, siap. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Zat, Alhamdulillah. saya kayaknya mau ini, Zat. Saya mau rungkat dulu ini, Zat. Iya. Siap. Sedikit lagi mau masuk waktu zuhur. Mm-mm. Ya, terima kasih Ustadz atas Siap. kesempatan. Sama-sama, Saya Ustadz. sudah Sama-sama, bersedia diundang di sini. Masya Allah, sama-sama, Ustaz. Ya, insya Allah Cuma kalau besok. saya kalau malam ini, Ustaz. Kalau malam saya malah yang nggak bisa naik komal gitu, karena aktif kegiatan saya itu dari siang sampai malam malah. Jadi kosongnya itu Oh pagi. gitu. Iya. Kalau saya ya pagi saya kegiatan kerja, malam nggak ada kegiatan saya. Apa bisa masuk Oh, komal? alah. Iya. Ya, jadi gantian lah, pagi di komalnya Mas Yos, malam di komal saya. Betul. Bercanda, mohon maaf. Siap, Ustaz. Insya Allah. Ya. Salam kenal semuanya, mudah-mudahan ini silaturahim kita tetap terjaga dan kita insya Allah Ustadz walaupun kita dari sisi jarak jauh tetapi insya Allah hati kita tersambung Ustadz, insya Allah. Amin. Ya, Insya siap Allah, Ustadz. siap. Oke, siap. Rungkat dulu Bang Irvin ya. Siap. Insya Allah. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak protes hari ini karena adem. Memang kita tuh nggak cari keributan teman-teman. Kita nggak cari keributan, kita nggak cari perdebatan itu enggak. Selagi lawan dialog itu, misalkan dia mengatakan, oh saya nggak bisa bawa referensi, nggak apa-apa. Kita dialog santai, ngobrol terbuka ya, sharing gitu ya. Nah yang penting ketika kita berikan referensi, saat kita berikan data, jangan ditolak. Nah kalau kita berikan data itu ditolak, saya akan memposisikan dia itu sebagai lawan diskusi, bukan lagi sharing. Artinya saya akan kejar datanya, begitu. Anda bicara seperti ini atas dasar apa? Apakah ada data ulama yang mengatakan begitu? Kalau ada, saya mau ngambil faidah, saya mau ngambil manfaat gitu. Saya mau belajar juga. Oh ternyata tidak ada teman-teman, hanya pemikirannya sendiri. Nah, ngeyel betul. Kalau sudah ngeyel itu ya sudah, kita panaskan saja sekalian ya. Ya, oke teman-teman. Kelihatannya di sini sudah mau masuk waktu zuhur ya. Jadi saya mau tutup, saya mau rungkat. Insya Allah kita sambung lagi besok setelah Jumatan ya. Besok pagi pas Jumat itu, sebelum Jumat saya ada kegiatan. Torego ngeyel ya. Ya sebelum Jumat pagi begini saya ada kegiatan. Jadi insya Allah setelah Jumatan kita gabung lagi teman-teman ya. Begitu. Ya mudah-mudahan ada faidah, ada manfaat yang bisa kita ambil dari room kita ya. Nah, coba sesekali masuk ke rumah Sinidah. Oh sudah berkali-kali saya masuk, Mas Jo. Ya sama saja, nggak ada perubahan. Sudah dengan cara lembut, sudah dengan ada di VT saya. Coba silahkan dicek saja. Ya, mudah-mudahan juga teman-teman yang sudah kirim koin ya, terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah buat teman-teman, karena koin yang